Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Sapri, NIM 2004030196, kelas MBS 5G. Di sini saya akan mengerjakan UTS mata kuliah komunikasi pemasaran. Soalnya yang pertama itu kebanyakan kesuksesan seseorang dipengaruhi oleh kualitas interaksi sosialnya, yaitu kemampuan berkomunikasi. Coba Anda menjelaskan berbagai hal sesuai kemampuan Anda terkait dasar-dasar berkomunikasi. Bagaimana melakukan komunikasi efektif. Semakin luas dan lugas Anda menjelaskan, potensi skornya juga semakin tinggi. Jawabannya yaitu dasar komunikasi melalui komunikasi pribadi. Kita berbicara dengan diri kita sendiri, mengenali diri kita sendiri, mengevaluasi diri kita sendiri, mempertimbangkan keputusan yang akan kita ambil dan sampaikan kepada orang lain. Yang kedua itu melalui komunikasi antar pribadi, di mana kita akan berinteraksi dengan orang lain, saling memperkenalkan atau mengungkapkan diri kita kepada orang lain. Dan yang ketiga itu melakukan komunikasi dalam dunia usaha, di mana kita akan berusaha memahami konsumen kita dan memberikan pelayanan yang terbaik begitu. Dan yang keempat itu melalui komunikasi pimpinan, di mana rekan kerja perusahaan distributor ini dan pemasokan konsumen saling berusaha untuk membina dan memelihara dan menjaga hubungan satu sama lain. Adapun komunikasi yang efektif, yang pertama itu komplit, sampaikan dengan cara sopan, sampaikan sesuai yang benar dan dari sumber yang terpercaya. Terus ringkas, padat dan jelas, dan tidak berbelit-belit. Nomor 2, soalnya itu segmentasi merupakan fokus utama dalam pemasaran. Anda setuju atau tidak setuju? Kemukakan alasan dan jelaskan alasan Anda beserta dengan contoh kasus. Menurut saya setuju, karena mengapa demikian? Saya setuju karena segmentasi merupakan fokus utama dalam pemasaran, karena adanya segmentasi yang kita dapat dalam menentukan target pasar sesuai dengan produk yang kita buat, yang kita buat dengan adanya. Adapun contoh kasusnya itu seperti apalah contoh kasusnya, yaitu segmentasi demokratif, misalkan seperti susu penguat tulang, maka digunakan segmentasi demokratif dalam bentuk usia minimal itu kayak 30 ke atas. Baik, selanjutnya itu nomor 3. Menurut saya itu rasional itu tergantung dari jenis usahanya. Misalkan ya mungkin melakukan advertising atau periklanan, karena biayanya yang biaya yang melakukan itu sangat mahal atau terlalu tinggi, pasti sangat tidak cocok dilakukan untuk usaha skala kecil yang dimana untungnya itu tersebut juga terbilang cukup kecil. Dan untuk masalah kapan pelaksanaan komunikasi pemasaran itu terintegrasi itu dilakukan, ada yang bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, bisa pada waktu tertentu seperti saat event yang dilakukan kapan saya, seperti sales, promosi dan lain-lainnya. Baik, selanjutnya itu nomor 4, di mana iklan dan promosi itu berbeda. Perbedaannya itu iklan itu dapat menjangkau banyak konsumen yang terpancar akibat pembedaan geografis secara berulang-ulang. Dapat juga memberikan informasi tentang produk yang kita buat atau yang kita buat.
promosi yang tidak menggunakan biaya itu, dimana hanya bersifat kegiatan untuk pembelian sesuai dengan keinginan atau kebutuhan tak. Misalkan itu kayak masyarakat atau konsumen seperti memberikan diskon dan lain-lain, dan yang bersifat sementara karena memiliki tenggat waktu yang tertentu. Nah, pendekatan yang dilakukan pada iklan itu misalkan telekomunikasi baik smartphone maupun pesaingnya, dalam ini tuh sebenarnya hampir sama, yakni melakukan pendekatan dengan cara konsumen yang memiliki kelebihan dan kekurangan yang mudah ditiru. Misalnya tuh antar operator Telkomsel yang mengeluarkan layanan kartu Halo dan kartu Indohome, serta produk unggul untuk menaikkan laba, sementara Indosat itu berinovasi dengan mengeluarkan layanan jaringan yang kuat dan merata di daerah dengan tarif yang sangat murah dibanding dengan harga Telkomsel.